Bapa di surga, terima kasih pada sore hari ini kami bisa bertemu kembali dalam keadaan yang sehat dan dengan antusias untuk terus memperdalam kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau menolong dan Engkau memberkati kami dalam diskusi ini supaya kami bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Teman-teman kami yang sedang mempersiapkan diri untuk bergabung, Tuhan percepat dan juga sinyal mereka kiranya diperkuat oleh Tuhan sehingga diskusi kami ini bisa lancar dan kami saling melengkapi satu dengan yang lain. Puji nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Iya. Jadi memang kita sudah sepakat minggu lalu untuk masuk di kerajaan 1000 tahun, tapi rupanya masih ada yang perlu ditanyakan. Saya silakan Pak Victor untuk mempertegas apa yang masih kurang tegas ya. Begini Pak, kita sepakat bahwa orang yang hidup, yang mati itu masuk ke dalam Firdaus dan akan dibangkitkan pada saat Tuhan Yesus di awan-awan. Mereka adalah orang pertama yang dibangkitkan. Nah, yang saya maksud adalah bahwa orang yang dibangkitkan berarti dia bangkit dari kubur. Nah, di sini jelas dikatakan di dalam Yohanes pasal 5, Pak. Iya. Janganlah kamu heran akan hal sebab bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Oke, saya lanjut ayat kedua. Lanjutnya aku tidak dapat ayat berapa, Pak? Mulai ayat 24, Bu. 8 ya, Pak? 27. Yohanes 5. Iya. Ini perkataan Tuhan Yesus. Ya. Terus baca, Pak. Ya. Janganlah kamu heran akan hal itu sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Nah, itu artinya Firdaus itu masih dalam kubur. Bagaimana mungkin kalau kita mendapat Firdaus itu ada di langit ketiga? Masa rohnya terus turun lagi ke bumi baru bangkit kubur? Oh, itu rupanya. Apa salah yang salah pengertian saya nggak tahu, Pak. Tapi ayat ini mengatakan demikian. Ya. Jadi ini kesaksian Tuhan Yesus sendiri. Ya, betul. Tapi di sini Bapak sepakat bahwa ada pemisahan antara orang yang baik, orang selamat dan tidak selamat kan? Di ayat yang ke-20. Ya. Saya sangat sepakat hal itu, Pak. Oke. Minggu lalu saya sudah bahas ini bahwa bedanya Seoul dengan Gehenna itu. Ya. Kalau Seoul itu adalah tempat jiwa-jiwa orang yang mati di luar Tuhan. Lalu Gehenna adalah tempat di mana bukan saja yang masuk ke dalam lautan api itu jiwanya saja, tetapi tubuhnya yang sudah dibangkitkan itu dipersatukan kembali dengan jiwanya. Tubuhnya dibangkitkan dari kuburan, jiwanya dari Hades atau Seoul itu disatukan kembali, lalu menghadap ke takhta putih, takhta atau pengadilan terakhir itu, lalu dimasukkan ke dalam neraka, lautan api atau Gehenna itu. Nah, yang masuk ke dalam itu adalah tubuh dan jiwanya. Nah, lalu harusnya itu sama. Kalau dari situ Bapak tinggal tarik ke bagaimana orang yang mati di dalam Tuhan itu. Orang yang mati di dalam Tuhan itu, jiwanya itu ada di Firdaus. Jiwa dan rohnya. Ya. Yang di dalam kubur itu adalah raganya. Raganya, tubuhnya itu. Kan kematian kan perpisahan antara jiwa dan tubuh. Antara roh dan tubuh gitu kan. Jadi tubuhnya itu masuk ke tanah. Pak. Itu yang Bapak bilang tadi itu. Asumsinya situ masuk ke tanah. Tetapi jiwanya itu ke Firdaus. Nah, waktu kebangkitan kembali, jiwanya yang di Firdaus dengan raganya yang ada di dalam kuburan itu akan dipersatukan. Makanya di dalam berarti
berarti Firdaus yang menurut Bapak yang ada di langit ketiga itu yang terdapat roh-roh orang yang beriman, Ya, kalau saya bilang ya, orang betul. percaya, terus dia akan turun lagi dong. Iya, itu kan belum surga kan? Belum surga kan? Iya. Jadi Iya, Pak. soal istilah turun atau tidak turun itu nanti bagaimana di dalam pemikiran atau dalam tindakan Tuhan. Tetapi yang pasti bahwa sekarang jiwa orang-orang yang tersimpan di dalam Firdaus itu memang satu ketika akan dipersatukan kembali dengan tubuhnya, bangkit Ya. dengan tubuh kemuliaan yang sudah bersatu dengan jiwa dan rohnya itu, lalu naik ke awan-awan untuk bertemu dengan Yesus di sana. Jadi ya akan turun Sepakat, lagi, saya begitu. sepakat. Akan turun lagi untuk bertemu dengan dipersatukan kembali dengan tubuhnya itu. Jadi kalau asumsinya di atas ya turun untuk dipersatukan dengan tubuhnya, karena tubuhnya kan belum terangkat. Oke, Begitu. bagaimana dengan perumpamaan Tuhan Yesus tentang Lazarus dan orang kaya? Sama. Orang kaya itu Lazarus bisa berkata kepada Bapak Abraham pada saat itu. Jadi seolah-olah kalau orang mati terus dipisahkan dari langit, berarti dunia orang mati, ada dunia kita yang nyata sekarang, baru ada dunia orang yang hidup, orang yang mati yang diselamatkan. Jadi seolah-olah ini, jadi kok bisa berbicara gitu loh Pak. Kalau iya, perumpamaan Tuhan kalau Yesus itu di perumpamaan dalam seperti Lazarus dan itu. orang kaya itu memperlihatkan tentang dua tempat akhir, tempat sementara orang mati di dalam Tuhan yaitu Lazarus dan Abraham, orang mati di luar Tuhan yaitu orang kaya, ya kan? Nah, dua tempat itu tidak bisa saling kunjung mengunjungi. Nah, yang Iya, diminta tapi oleh mereka bisa bercakap-cakap. Nah, itu tidak ada detail-detailnya di dalam Alkitab itu. Proses percakapan itu apakah dengan tatap muka seperti ini atau bisa juga dengan caranya Tuhan Yesus untuk mempertemukan kedua itu, yaitu tidak ada data dalam Alkitab. Tetapi yang pasti bahwa tempat itu terpisah jauh, Pak. Ya, tempat itu terpisah jauh, bukan dipisahkan oleh sebuah garis. Ya, Dipisahkan benar. oleh sebuah jurang yang tidak terseberangi. Tidak, Itu saja. terseberangi, ya. Nah, bagaimana sehingga mereka ngobrol-ngobrol itu? Nah, teknologi saya belum sampai ke situ dan memang data Alkitab tidak menjelaskan detail itu, ya kan? Nah, jadi di situ Pak Victor harus percaya bahwa antara orang kaya dan orang miskin Lazarus itu tidak bisa lagi saling kunjung mengunjungi, saling tolong menolong Betul, nanti ya, betul Pak, betul. Nah, Ya. kemudian orang mati tidak bisa bangkit seperti yang diminta oleh orang kaya itu supaya Lazarus datang lagi ke dunia kan. Iya, untuk Kan itu menyampaikan permintaan yang kepada diminta oleh orang kaya itu, tapi kan Ya, Lazarus menolak. Jadi tidak ada lagi orang mati bisa kembali ke dunia orang hidup untuk menceritakan tentang jalan keselamatan di dalam Yesus. Karena Abraham bilang ada pada mereka kesaksian Musa dan kesaksian para nabi. Nah, jadi jalan keselamatan itu ada di dalam Alkitab. Itu. Nah, apakah itu Lazarus di atas, kemudian orang kaya di bawah, kemudian ada diskusi. Nah, itu terus terang saya nggak ada data waktu itu, Pak. Jadi saya tidak mau reka-reka bagaimana proses diskusinya itu. Atau seperti sekarang, Bapak di Surabaya, saya di Jakarta, kita ngobrol. Gitu? Nah, itu saya nggak tahu itu teknologi yang dipakai oleh Tuhan pada waktu itu. Tetapi yang pasti kan bahwa diskusi itu berjalan. Tapi Pak, ini saya lihat di Lukas 16 ini Lazarus dan orang kaya ini melihat dari kejauhan Lazarus, Ya. Abraham. Ini jelas dari jauh dilihatnya Dari jauh, ya. Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Makanya ia berseru. Gitu. Ya. Jadi dari jauh itu bisa saja kan di atas, siapanya di bawah, kan Ya. bisa aja gitu. Karena dari jauh ini. Ya. Lukas 16 ayat 23. Betul. Jadi begini Pak Victor ya, itulah gunanya. Begini saja Pak, pertanyaan saya Pak. Ya. Pak, maaf Pak, mungkin Bapak bisa menguatkan ini sekali lagi. Mungkin saya terus mohon maaf, saya belum bisa, mungkin akal saya belum bisa menerima itu. Menurut Bapak, di manakah letak dunia orang mati? Secara posisi bumi sekarang ini, Hades itu di bawah bumi.
Yes. Firdaus itu di atas bumi. Udah itu udah. Karena Kalau dari mana kita tahu itu? Dari mana kita tahu itu? Karena dikatakan bahwa Paulus diangkat ke langit tingkat ketiga. Baca di Tetapi- 2 Korintus 12 itu, Pak. Tapi Ya. apa dikatakan di situ langit ketiga itu Firdaus? Iya, Nah, dikatakan, baca, Pak. baca Saya di belum 2 baca. Korintus 14 itu. 2 Korintus 12 itu. Iya, 2 Korintus 12 itu dikatakan, Pak. 2 Iya. Langit Korintus ketiga itu Firdaus, Pak. Baca. 2 Korintus 12. Oh Ayat iya. 2. Ayat 2, Pak. Rupanya Bapak belum baca di situ. Belum, Makanya belum, ya, Pak. Bapak. Iya. Itu salahnya. Dikatakan, Pak, langsung, Pak. Jelas di situ. 2 Korintus 12. Ini yang kalau tidak dibaca langsung dari Alkitab ya itu kadang-kadang kita bingung. Itu bukan pendapat saya, Pak. Itu pendapat Alkitab loh. Ayat 2. Sudah ketemu? 2 Ketemu, Korintus Pak. 2. Tingkat yang ketiga dari surga. Aku tahu tentang soal. Nah, Ya. langit tingkat ketiga itu ayat yang kedua. Ya, Ya, berarti langit yang tingkat keempat ketiga Firdaus. 2. Firdaus itu ayat yang 4, di ayat 4. Oh, Firdaus di ayat 4. Baca ya 2 dan 4 langsung. Iya, Pak, ya. Jadi kalau langit dia tidak ada lagi di bawah bumi, langit itu tidak atas bumi. Udah. Itu Pak, itu dasar saya ngomong. Jadi tidak dari perasaan atau dari pikiran ini bukan juga dari Pariaji nih, ini dari Alkitab langsung. Makanya saya percaya bahwa Paulus itu diangkat ke langit tingkat ketiga, tetapi dia tidak mau menjadikan doktrin itu sebagai satu bahan ajarannya di mana-mana. Dia itu pengalaman yang sangat pribadi dan itu tidak bisa jadi ajaran pokok doktrin. Dan karena itu dia tidak sama sekali dia tidak menceritakan kecuali ketika dia memberi kesaksian di pengadilan baru dia ceritakan itu. Nah, jadi saudara, setiap pernyataan yang saya berikan kepada saudara itu ada dasar ayatnya. Makanya saya bilang baca di ayat-ayat yang saya tampilkan di diktat itu supaya saudara mengkonfirmasi langsung dari Alkitab apa yang saya katakan. Berarti yang tadi Yohanes katakan, bukan Yohanes, tapi kesaksian Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan demikian, bahwa orang yang bangkit itu akan keluar dari kubur. Ya itu tubuhnya, raganya. Ya, tubuhnya, betul. Saya paham sampai di situ, Pak. Ya. Pasti Nah, orang apalagi bangkit itu keluar dari kuburnya. Dan ada juga ayat yang mengatakan bahwa laut akan menyerahkan, bumi akan menyerahkan tubuh-tubuh. Tapi dia itu di Wahyu pasal 12. Wahyu pasal 20 itu nanti Ya. kita baca itu. Nah, Ya. itu tubuhnya. Jadi orang-orang yang hilang di Asia Ya. atau Kalau- nelayan yang di laut itu ya nanti keluar dari situ tubuhnya. Kalau di situ Pak, memang clear. Saya tidak mempermasalahkan orang tua Ya. dari kubur. Yang jadi masalah di sini adalah begini konsepnya. Orang yang roh orang mati itu ada di langit ketiga. Kalau menurut Korintus ini adalah katakan di situ Firdaus. Itu artinya pada saat Tuhan Yesus datang turun ke dunia di awan-awan, berarti roh orang yang ada di langit ketiga ini akan kembali ke dunia. Ya. Kan begitu toh Pak? Menurut Betul. kesaksian Tuhan Yesus kan begitu. Dia Ya. akan bangkit dari kubur. Bersatu Baru dia dengan naik tubuhnya. lagi ke Awan-awan. ya, dia akan dirubahkan dengan menjadi tubuh kemuliaan. Itu make sense. Itu sudah clear. Nah, yang jadi masalah itu dia turun lalu dia naik lagi. Itu nggak usah dipermasalahkan karena nggak usah dipermasalahkan. Nggak usah dipermasalahkan itu karena jelas di atas jiwanya. Tuhan itu, Pak. Karena jiwanya itu harus bersatu kembali dengan raganya. Saya mengerti itu otoritas Tuhan, tapi kita juga harus bisa menjelaskan ini kepada karena firman ini bukan hanya untuk orang yang percaya. Kalau kita menjelaskan ini kepada orang yang percaya yang sudah baca Alkitab, saya rasa
Ya bisa-bisa saja. Bagaimana kita menjelaskan ini kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus? Dia bertanya, bagaimana kamu selamat? Bagaimana kamu bisa masuk surga? Bagaimana nanti di mana rohku akan mati? Itu semuanya harus make sense paling tidak. Jadi seolah kita tidak membicarakan teori kebangkitan teh celup. Habis turun naik jadi teh celup gitu. Jadi semuanya harus sekarang gini Pak, supaya jangan terlalu lama, yang sekarang ini ada di Firdaus adalah jiwa tanpa tubuh. Yes, roh. Betul, itu make sense ya Pak. Oke. Nanti yang diangkat ke awan-awan bertemu dengan Yesus itu adalah jiwa dengan raganya. Betul, itu clear Pak. Nah, pertemuannya itu bagaimana? Pasti jiwanya akan turun ke bumi, bertemu dengan tubuhnya, baru dia naik ke angkasa. Itu aja udah. Walaupun tidak ada ayat yang membuktikan mengatakan seperti itu, tapi itu pasti akan terjadi seperti itu prosesnya. Ya. Karena jiwa siapa namanya ini Abraham, jiwa Lazarus sekarang ada di Firdaus itu akan turun ke bumi untuk dipersatukan dengan tubuhnya yang ada di kuburannya di tanah Palestina itu. Nah, baru sesudah itu dia naik ke awan-awan untuk bertemu dengan Yesus, mengalami perkawinan anak domba dan penyerahan mahkota-mahkota itu. Gitu, Pak. Ya. Jadi yang misterinya kan bagaimana kita bisa menemukan ayat roh orang mati yang diselamatkan itu turun untuk bersatu dengan mendapatkan tubuh kemuliaan. Nah itu loh Pak, ayat itu loh maksudnya. Ya, enggak ada itu, enggak ada. Dan ada ayatnya itu Pak. Ya, tetapi yang pasti itulah tubuhnya, masalahnya. Itulah masalahnya Pak. Yang pasti tubuhnya harus bersatu kembali dengan jiwanya. Ya. Nah pertanyaan saya selanjutnya, apakah ini hanya di ranah tafsir atau memang kalau Bu Rita bilang ada pesyatnya kan begitu? Itu loh Bu, maksud saya itu begitu. Coba begini, tanya sama Bu Rita, barangkali Bu Rita ada jawaban. Karena saya berkata begini, ya, di dalam Alkitab itu dikatakan bahwa ada hal-hal yang baca di Ulangan 29 dan 29 itu. Ya, ada di 29 bahwa ada ayat-ayat yang memang tersingkap secara jelas, tetapi ada hal-hal yang memang merupakan misteri. Nah, tetapi hal-hal yang misteri ini kalau kita sambungkan dengan ayat-ayat yang lain, kita bisa mengambil satu kesimpulan yang berdasar secara kuat gitu. Oke, ya Pak. Ya, gitu ya. Jadi simpan saja dulu itu Pak Victor. Clear atau tidak clear? Ya Pak, ya Pak. Siap. Yang pasti tidak menghadap jiwanya sendiri di surga, lalu tubuhnya sendiri bertemu. Karena tubuh tanpa jiwa tidak mungkin bertemu. Pak. Tubuh tanpa jiwa tidak bisa hidup. Jadi logikanya di situ Pak. Logikanya di situ. Ya. Jadi soal turun atau tidak, nggak usah cari ayat. Bapak tidak akan bakal ketemu. Dan saya yakin Bu Rita juga tidak bakal ketemu. Yes. Betul. Bu Rita tidak bakal ketemu ayat itu. Bukan Bu Ritanya Pak, maksudnya istilahnya. Jadi ada ayatnya. Iya, betul. Gitu loh Pak maksudnya. Iya. Kita tidak berdasarkan tafsir, karena tafsir itu kan bisa-bisa saja gitu loh kalau tafsir nah, berbicara. Sekarang ini tafsir yang lain gimana? Ada nggak tafsir yang lain? Enggak tahu saya Pak. Nah itu. Tahu, Pak. Jadi selama belum ketemu tafsir itu, pegang aja lu tafsir ini. Kalau saya gini Pak Daniel, kemarin saya juga mendengarkan tentang akhir zaman. Saya ingin juga membuat perbandingan. Apa yang Bapak sampaikan dengan apa yang disampaikan seseorang itu juga tidak jauh beda sedikit pun. Hanya saja mungkin cara penyampaian saja yang beda. Tetapi dari Wahyu, dari kitab Wahyu ini sampai bagaimana orang di Hades, orang ada di Firdaus, apa semuanya runutannya hampir sama Pak. Gitu. Ya. Nah, begitu saya juga buka dari punya Pak Erastus juga runutannya sama dengan yang Bapak. Gitu. Hanya sedikit-sedikit aja lah ada perbedaan, tetapi tidak jauh gitu. Karena saya juga buat perbandingan kan Pak, gitu, mengevaluasi. Ya, karena Ibu kalau Ibu sudah sebut Pak Erastus tadi, secara eskatologi terus terang ada banyak perbedaan dengan saya. Ya. Betul. Termasuk pembinasa keji itu, ya, pembinasa keji. Kalau menurut Pak Erastus itu adalah Jenderal Titus yang digenapi tahun 70. Jadi bagi Pak Erastus tidak ada lagi yang akan duduk di Bait Allah itu, tidak ada lagi yang akan duduk di Bait Allah di 2 Tesalonika 2. Karena sudah ada pada tahun 70. Nah, jadi itu sangat prinsip dan itu perbedaan yang sangat prinsip.
Iya, makanya Nah, 3 yang saya pelajari ini dalam kitab Wahyu ini, Pak, ini menjadi evaluasi saya kan. Intinya bagi saya asal tidak keluar dari jalur Alkitab itu yang benar. Itu aja, Pak. Oke. Nah, oke, karena di ini, sorry, Wahyu 20. salah. Gini. Nah, untuk saudara bisa membandingkan kitab Wahyu itu, nah ini coba perhatikan sini kitab Wahyu. Disinilah banyak perbedaan antara penafsir-penafsir eskatologi di sini. Bagaimana mereka memandang kitab Wahyu itu. Nah, kalau kita belajar tentang kitab Wahyu itu ada 4 penafsiran memang. Satu adalah penafsiran historis bahwa kitab Wahyu itu sepenuhnya terjadi pada gereja mula-mula, ya, gereja mula-mula di bawah otoritas dari Kekaisaran Romawi, ya, itu terjadi di situ. Nah, lalu yang kedua adalah pola penafsiran yang namanya preteris, bahwa kitab Wahyu itu berlangsung di sepanjang sejarah gereja, mulai dari awal sampai akhir kitab Wahyu itu berlangsung gitu. Lalu penafsiran yang ketiga terhadap kitab Wahyu ini mengatakan bahwa kitab Wahyu itu tidak historis, tetapi kitab Wahyu itu adalah simbolis. Nah, oleh karena itu maka sulit memahami kitab Wahyu itu kecuali orang-orang yang mendapat hikmat khusus untuk bisa memahami simbol-simbol yang ada di dalam kitab Wahyu. Itu pandangan pola penafsiran yang ketiga, pola pendekatan yang ketiga. Tetapi pola penafsiran yang keempat yang namanya historis futuristik. Ya, futuristik. Saya ada di situ. Bahwa kitab Wahyu bukan simbolik, bukan simbol-simbol, tetapi dia adalah sejarah. Tetapi dia tidak terbatas hanya pada zaman Romawi. Tidak juga kitab Wahyu itu diterapkan di sepanjang sejarah gereja. Tetapi kitab Wahyu itu mayoritas akan dilaksanakan pada waktu yang akan datang. Makanya historis futuristik. Nah, ini nih peta kitab Wahyu ini menurut keyakinan saya ini. Wahyu pasal 1 sampai pasal 3 itu sekarang terjadi. Ya, makanya pasal 1 itu terjadi waktu Yohanes melihat penglihatan itu. Pasal 2 dan pasal 3 surat kepada ke-7 jemaat ini yang berlangsung sepanjang sejarah gereja. Bagaimana ke-7 jemaat yang disurati oleh Tuhan Yesus di dalam pasal 2 dan pasal 3 itu akan merupakan satu kondisi atau representasi dari gereja sepanjang segala zaman atau sepanjang zaman gereja gitulah. Gitu. Nah, kemudian Wahyu pasal 4 sampai pasal 19 itu terjadi di dalam era 1x7 masa nubuatan Daniel. Ini. Tetapi ada yang terjadi di udara, ya, Wahyu pasal 4 dan pasal 5, kemudian pasal 19 ayat 6 sampai 10, itu terjadi di udara. Lalu Wahyu pasal 6 sampai pasal 12 itu terjadi di bumi. 3,5 tahun yang pertama, ya, ini 3,5 tahun, 42 bulan, 1.260 hari. Ini bukan hitung-hitungan yang saya buat sendiri, ini angka-angka ini Bapak Ibu, ya. Tapi ini angka-angka yang ada di dalam kitab Wahyu itu sendiri. Ada 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, itu 3,5 tahun. Kemudian ada 42 bulan, itu jelas disebutkan di dalam kitab Wahyu. Lalu ada 1.260 hari. Itu ada kitab Wahyu, ya. Jadi angka-angka ini bukan dari saya, tetapi angka-angka ini dari kitab Wahyu. Jadi baca kitab Wahyu seluruhnya. Nah, 3,5 tahun yang kedua itu ada dari pasal 14 sampai pasal 18. Ada juga 3,5 tahun atau 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ada 42 bulan. Ya, itu jelas 42 bulan. Kalau bagi orang Yahudi 1 bulan itu 30 hari. Ya. Lalu 1.260 hari. Itu sama. Tetapi di dalam kitab Daniel ini di sini ada tambahannya 75 hari ini. Di antara garis ini dengan masuk ke dalam milenium itu ada 75 hari.
di dalam kitab Daniel itu. Nah, jadi angka-angka itu Bapak Ibu bukan angka-angka dari saya, tetapi angka-angka yang saya ambil dari dalam kitab Wahyu itu sendiri. Termasuk kata 1000 tahun ini, nanti kita akan bahas ini, 1000 tahun ini. 1000 tahun ini bukan dari saya, ini 1000 tahun ini dari kitab Wahyu. Nah, itulah makanya pendekatan kitab Wahyu yang mengatakan bahwa Wahyu itu adalah tidak historis tetapi memiliki pesan moral ya melalui simbol-simbol yang ada di dalamnya. Makanya di sini nih kita berbentur di sini nih. Kata angka 1000 ini menjadi masalah bagi mereka karena bagi mereka mengatakan bahwa 1000 ini adalah simbolik. Ya, simbolik. Saya sudah masuk di materi kita pada malam ini. Bagi mereka 1000 ini bukan satu periode yang pasti 1000 tahun itu. Tetapi itu adalah simbolik suatu masa yang panjang. Nah, tetapi kalau penafsiran seperti itu diterapkan, jangan hanya kepada yang 1000 ini. Angka-angka yang ini juga mesti ditolak ini, mesti dipikirkan ini. Apa itu 42 bulan, apa itu 1260 hari, apa itu 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Bahkan di dalam kitab Wahyu ada jam, ada hari, dan ada menit. Ya, dikatakan ada satu, saya lupa itu murka yang keberapa itu ya, itu tiba-tiba setengah jam. Itu semua ini. Nah, jadi angka-angka di dalam kitab Wahyu menurut saya itu adalah angka-angka yang real, ya, angka-angka yang real yang tidak perlu ditafsirkan secara simbolik. Oleh karena ini konsisten dari Kejadian sampai ke Wahyu. Nah, kalau orang mempermasalahkan 1000 tahun ini, bagaimana dengan umur manusia di dalam kitab Kejadian pasal 5? Ya, Kejadian pasal 5, ya betul. Pasal 5. Yang Adam mencapai umur 960 tahun. Metusalah mencapai 969 tahun. Nah, kalau itu semua adalah angka-angka simbolik, ya kitab Wahyu itu adalah angka simbolik, ya Kejadian harus konsisten. Karena tidak boleh ada satu pendekatan yang berbeda terhadap bagian-bagian dalam Alkitab yang berbicara tentang hal-hal yang sama. Nah, itu kitab Wahyu. Tuhan Yesus sendiri. Ya. Kalau angka 1000 ini disebut sebagai angka simbolik, maka umur Tuhan Yesus itu juga adalah angka simbolik. Harusnya begitu. Dari dia lahir sampai dia terpanggil 30 tahun, itu apa arti 30 tahun itu? Menunjuk masa apa itu kalau simbolik? Lalu yang 3,5 tahun pelayanannya itu. Nah, 3,5 tahun pelayanannya itu menunjuk masa apa? Nah, itu jadi saya pegang penafsiran yang literal ini, ya, karena saya mau mencoba dan saya memang konsisten dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau khusus bicara mengenai angka-angka, ini adalah angka-angka yang real, ya. Jadi tidak simbolik, ya. Kalau saudara ketemu, ya, seperti Pak tadi juga bisa dikonfirmasi orang-orang yang mengatakan angka 1000 ini adalah angka simbolik. Nah, coba angkat angka-angka lain dalam kitab Wahyu. Apa arti angka-angka itu? Ya. Tetapi kalau berkepala 7 bertanduk 10, itu jelas. Itu simbolik karena diterangkan di dalam kitab Daniel. Ya. Jadi ada perbandingannya di dalam kitab Daniel yang seperti itu. 10 tanduk itu adalah 10 raja. Kalau kita baca, dan itu juga di dalam kitab Wahyu juga dijelaskan begitu. Jadi apa yang menjadi simbol di dalam kitab Wahyu dijelaskan juga secara jelas oleh kitab Wahyu itu sendiri. Jadi saya sampaikan ini pandangan saudara bahwa, pandangan saya bahwa angka-angka di dalam kitab Wahyu itu adalah angka-angka yang real, dan karena itu tidak perlu dimaknai secara simbolik dan tidak perlu ditafsirkan secara berbeda. Nah, saudara boleh konfirmasi kepada dosen-dosen yang lain, ya. Saya nggak tahu yang Bu Marani tadi sebutkan itu, mungkin juga nanti dikonfirmasi di sini. Tetapi sebelum saudara konfirmasi langsung ke orangnya, baca buku. Ya, buku saya lagi menulis eskatologi ini, Bapak Ibu, ya. Itu ada ratusan buku di atas meja saya yang saya harus bolak-balik untuk membaca karena saya mengkonfirmasi apa yang saya tulis itu.
Nah, jadi buku-buku, banyak buku-buku yang berbicara tentang ini, dan saudara tinggal berdoa mana yang Tuhan tunjukkan sebagai yang paling kuat data-datanya dari Alkitab, ya. Nah, jadi saya kira itu sekilas tentang kitab Wahyu, karena nanti kita akan masuk di dalam Wahyu pasal 20. Nah, oke, kira-kira kitab Wahyu ini ada pertanyaan Bapak Ibu? Karena 1000 tahun ini itu di kitab Wahyu, tidak ada di kitab lain. Hanya di kitab Wahyu. Peta seperti ini kira-kira Bapak Ibu sudah bisa tangkap ya, peta pembagian kitab Wahyu ini ya. Siap. So, pasal 1 sampai pasal 3 itu terjadi pada zaman gereja sekarang ini sampai kepada rapture. Pasal 4 sampai pasal 19 terjadi di 7 tahun. Sama nanti ke situ. Tetapi ada yang terjadi di udara, ada yang terjadi di bumi. Ya. Makanya saudara tidak usah heran dengan 7 murka itu ya kan. Karena itu semua adalah penghukuman ya, penghukuman yang dicurahkan Tuhan atas semua umat manusia, seperti juga yang sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama ya, yang ayatnya sudah banyak yang saya sampaikan itu ya. Tidak ada bandingannya baik sebelum dan sesudahnya, tidak ada bandingannya. Ini adalah kesusahan yang unik ya, yang unik karena tidak ada tandingnya. Nah itu jadi terjadi. Nah baru pasal 20 sampai pasal 22 itu kita membicarakan tentang periode waktu sesudah masa tribulasi. Nah jadi kalau saudara sepakat dengan saya punya pembagian ini, maka tidak ada kitab Wahyu yang perlu ditafsirkan secara simbolik ya. Ada simbolik ya, tetapi Wahyu sendiri yang memberikan penjelasan. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya dari kitab Wahyu, kita masuk ke nah, dari mana kita dapat kata 1000 tahun ini? Coba Bu Maharani baca Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai pasal ayat 7 coba. Kalau tidak salah. Wahyu 20 dari 1 sampai 7 ya Pak ya? Ya. Kerajaan 1000 tahun. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan mematraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya dan binatang itu. Bentar Pak, ini matanya mata tua Pak, maaf Pak. Iya ya. Karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Ayat 7. 7 Pak ya. Iblis dihukum.
dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjara. Iya, oke, sampai situ. Jadi di situ. Nah, memang saya harus menyampaikan ini. Disinilah letak perbedaan antara paham atau penganut paham amil. Ya, amil itu artinya tidak percaya kepada pemerintahan 1000 tahun, ya, atau 1000 tahun itu. Lalu premil, ya, orang-orang yang percaya kepada bahwa ada pemerintahan Mesias di atas muka bumi ini selama 1000 tahun. Di sini ayat ini saja yang menjadi pangkal penyebab perpisahan itu, atau bedanya dua pandangan itu. Nah, yang satu mengatakan ini adalah literal, tetapi yang satu mengatakan ini adalah simbolik. Itu saja. Nah, pandangan saya ini literal. Ya. Nah, dasar-dasarnya saya sudah sebutkan tadi dari banyak ayat dalam Alkitab itu. Disebutkan di situ tentang hari, bulan, tahun, bahkan jam, ya, ada di dalam Alkitab. Nah, sampai di kitab Wahyu, ukuran-ukuran waktu itu tidak berubah juga. Ya. Kalau saya tarik sedikit ke belakangnya, Kejadian pasal 1, jadilah pagi, jadilah petang, ya kan? Itulah hari pertama. Di situ juga itu ada orang yang menafsirkan bahwa hari di dalam kitab Wahyu itu adalah satu periode yang panjang. Satu periode yang panjang. Bukan kurun waktu 24 jam. Nah, itu saya berbeda lagi dengan orang itu. Dan itu di BBC ada itu. Karena saya percaya bahwa Kejadian pasal 1 ayat berapa itu, ya pokoknya pasal 1 tentang hari itu adalah kurun waktu 24 jam. Nah, tetapi banyak orang yang kemudian menafsirkan itu kurun waktu yang panjang. Dibandingkan dengan atau didukung dengan satu ayat di dalam Alkitab 2 Petrus 3 ayat 8, ya. Yang penting harus kamu ketahui, saudara-saudara, ialah bahwa satu hari di hadapan Tuhan sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Nah, jadi hari penciptaan itu terdiri dari 6000 tahun, karena satu hari sama dengan 1000 hari. Tetapi itu cara membaca Alkitab yang keliru, terutama di 2 Petrus 3 ayat 8 itu. Bapak-bapak udah paham 2 Petrus 3 ayat 8 cara membacanya? 2 Petrus 3 ayat 8, Pak. Bentar, Pak. Ya. Coba Bu Maharani baca. 2 Petrus 3 ya, Pak. Ya, ayat 8. Baik, 2 Petrus 3 ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan suatu hari sama seperti 1000 tahun. Satu hari, bukan satu hari, bukan suatu. Oh ya, bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Ya. Coba Bu Maharani coba deskripsikan ayat ini kira-kira gimana menurut tanggapan Ibu? Perbandingan antara satu hari dan 1000 tahun itu menurut Ibu bagaimana? Wah, ini memang sulit bagi saya, Pak, untuk ini mengartikan. Tapi kalau melihat dari Wahyu sendiri, simbol yang satu hari sama dengan hadapan Tuhan 1000 tahun, kalau di Wahyu kayaknya nggak seperti itu, Pak. Begini, ya, untuk memahami kitab Petrus 2 Petrus 3:8 ini, coba bayangkan sebuah kertas, ya, bayangkan sebuah kertas. Lalu dari ujung kiri tarik garis lurus ke ujung kanan. Ini bayangkan saja ya. Ini kan orang-orang yang sudah dewasa jadi tidak perlu tapi ada sebuah kertas, tarik garis lurus dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Terbagi dua, atas dan bawah. Oke. Yang atas itu Tuhan, yang bawah itu manusia. Nah,
Manusia itu terdiri, bikin lagi garis-garis tegak. Ya, nempel pada garis itu, garis tegak. Ya, terserah. Pokoknya bayangkan aja, ada garis yang dibagi-bagi untuk membagi itu. Sehingga ada periode-periode di manusia di bawah, gitu kan. Nah, ini adalah perbandingan antara waktu di dalam perspektif Allah dan waktu di dalam perspektif manusia. Ya, jadi atas itu adalah waktu bagi Allah, dan yang bawah yang ada petak-petak atau garis-garisnya itu adalah waktu bagi manusia. Ada 1 hari, ada 1 minggu, ada 1 bulan, ada 1 tahun, 1 abad, ada 1000 tahun, ya kan? Itu di bawah itu, garis bawah. Nah, yang ditunjuk di dalam 2 Petrus 3 ayat 8 adalah yang atas, waktu yang atas itu. Bahwa di hadapan Tuhan, ya, di hadapan Tuhan, 1 hari sama saja dengan 1000 tahun. Tidak ada bedanya antara 1 hari dengan 1000 tahun. Beda kalau manusia itu antara 1 hari dengan 1000 tahun itu ya jelas jauh bedanya. Ya, itu satu. Yang kedua, 2 Petrus 3 ayat 8 tidak dikatakan gini. 1 hari bagi Allah sama dengan 1000 tahun bagi manusia. Enggak ada itu. Dalam 2 Petrus 3 ayat 8 begitu, enggak ada. Tidak dikatakan bahwa 1 hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun bagi manusia. Tidak ada. Tetapi 1 hari di hadapan Tuhan sama saja dengan 1000 tahun. Artinya Tuhan itu tidak masuk di dalam lingkup waktu. Tuhan itu ada di luar lingkup waktu. Karena kalau mengatakan bahwa 1 hari sama dengan 1000 tahun bagi Allah, lalu itu dikenakan bahwa Allah di dalam kurun waktu. Berarti sifat kekekalan Allah itu menjadi hilang. Nah, itu implikasi teologis yang sangat mendasar, resikonya kalau dikatakan bahwa 1 hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Ya, Tuhan itu tidak ada dalam 1 hari, tidak ada di dalam 1000 tahun. Itu dia di luar semuanya itu. Nah, jadi karena itu membaca 2 Petrus 3 ayat 8 itu, saudara hanya melihat, perlu berpikir bahwa bagi Tuhan tidak ada bedanya antara 1 hari dan 1000 tahun karena Tuhan ada di luar batas waktu. Itu saja. Nah, ini kan orang-orang pada waktu itu berkata, oh Tuhan masih lama akan datang, masih lama ya kan? Jadi karena itu maka 2 Petrus 3 ayat 8 tidak bisa dikenakan kepada Wahyu. Bahwa 1000 tahun di dalam kitab Wahyu sama dengan adalah hari peristirahatan dari Tuhan. Sama dengan hari Sabat di dalam Kejadian itu. Hari ke-7. Tidak begitu ya. Karena 1000 tahun di dalam kitab Wahyu itu adalah satu periode yang memang terdiri dari 1000 tahun itu. Nah, saya kira itu dulu Bapak Ibu yang perlu kita sepakati ya. Pendekatan kita kepada kitab Wahyu ini apakah pendekatan literal atau pendekatan simbolik. Sehingga setiap kita bebas untuk menafsirkan kitab Wahyu itu secara alegori. Nah, di situ. Bagaimana? Teman-teman ada mau komentari tentang pendekatan ini kitab Wahyu? Atau agak tegang di sini? Ya, agak tegang karena ada juga mahasiswa BBCO dulu ketika saya sebut 1000 tahun itu dia langsung resign gitu ya. Dia belum mendengar alasan-alasan tetapi dia sudah langsung resign karena bagi dia 1000 tahun itu racun barangkali jadi segera ditinggal. Pak, resign. 10 orang langsung resign, Pak. Itu orang-orang yang sudah dikasih kacamata kuda itu dan tidak pantas untuk menyandang gelar sarjana atau master kalau tidak terbuka pemikirannya bagi data-data. Itu saja kalau saya sih. Terserah orang mau kata apa. Karena teman-teman saya itu Pak yang resign. Ya, itu mesti disadarkan itu bahwa mari kita berpikir secara intelektual, kita berpikir secara akademis gitu loh. Data-data itu harus dimainkan. Data-data harus dimainkan. Kalau kita bicara tanpa data, yaitu pengkhotbah sekarang ini yang memenuhi mimbar-mimbar gereja dan YouTube itu.
Bicara tanpa data artinya ngawur. Oke, ada yang ini? Sepakat dengan literal, historis, atau simbolis? Kitab Wahyu. Ya, karena kalau kami Pak, waktu saya masih di tempat dengan ya kalau yang kita terima dari Pak Eras itu kan kerajaan 1000 tahun ini kan simbol, bukan apa. Sehingga tidak ada kerajaan 1000 tahun itu. Begitu. Ya. Kalau Tetapi kan dia tidak bisa menyangkali bahwa ada pemerintahan mesianik yang fisik di atas muka bumi ini. Kalau dia Iya. ingkari lagi pemerintahan mesianik itu, berarti kitab Wahyu itu harus dibongkar itu. Karena kitab Wahyu berbicara begitu banyak tentang Mesias yang akan memerintah sebagai keturunan Daud. Ini kan kita hanya bicara mengenai durasinya nih. Berapa lama Mesias itu akan memerintah di atas muka bumi? Kan ini hanya durasi. Tetapi realisasi dari pemerintahan mesianik itu tidak bisa dibantah oleh siapapun, kecuali kalau tidak percaya data-data dari Alkitab. Begitu Bapak Ibu. Nah, makanya saya di awal saya sudah bilang ada dua hal yang harus kita pikirkan bersama-sama. Pertama adalah realisasi pemerintahan mesianik itu sendiri, dan yang kedua adalah durasi. Nah, durasi di sini memang di sini problemanya adalah karena banyak orang melakukan pendekatan kitab Wahyu itu secara simbolik, bukan pendekatannya secara historis. Itu masalahnya di situ. Nah, saudara tinggal menentukan mau yang ada di literalnya atau yang ada di simboliknya. Kalau saudara ada di simboliknya, angka-angka yang tadi saya sebutkan itu, bapak-bapak, ibu-ibu harus bertanggung jawab untuk memberikan arti. Apa beda 1000 tahun dengan yang 3,5 tahun itu? Itu harus dibedakan, itu harus dipecahkan, maksud saya gitu. Harus dipecahkan. Kalau nggak bisa dipecahkan, berarti saudara sentimen terhadap angka 1000 saja. Karena angka dalam kitab Wahyu bukan hanya 1000, tetapi itu tadi begitu banyak. Nah itu ya. Jadi tetapi ya maka posisi saya Putus-putus Pak suaranya. Kitab Wahyu itu, kalaupun ada pernyataan muncul di layar itu, internet itu tidak stabil. Sekarang gimana? Masih putus? Sudah bagus. Tadi sempat muncul. Ya. Oke, jadi saya lanjutkan dengan prinsip saya atau pandangan saya bahwa kitab Wahyu itu adalah kitab historis, futuristik, dan penafsirannya adalah penafsiran literal. Maka kita pakai ini kata kerajaan 1000 tahun ini karena Yesus dikatakan akan memerintah selama 1000 tahun. Nah, itu tadi kan di dalam Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 7, kerajaan 1000 tahun itu ada awalnya. Ya, 1000 tahun dimulai ketika iblis ditangkap dan dilemparkan ke dalam jurang maut. Jurang maut yang tidak terbatas tidak beralas itu. Nah, berapa lama dia ditahan di sana? 1000 tahun. Akan ada kan? Jadi 1000 tahun dia dikurung di situ. Nah, yang kedua, orang-orang yang mati dibangkitkan pada periode kebangkitan pertama itu 2 kali disebutkan akan memerintah bersama dengan Yesus selama 1000 tahun lamanya. No, jadi durasinya itu pemerintahan orang-orang saleh bersama dengan Yesus Raja di atas segala raja itu 1000 tahun. Nah, itu jadi durasinya itu. Durasi iblis di dalam jurang maut, durasi orang-orang saleh memerintah bersama Yesus itu 2 kali disebut. Nah, di dalam pasal ayat yang ke-7 ada akhir. Ya kan? Ada akhir. Jadi kerajaan mesianik itu ada akhirnya. Karena memang ini bukan pemerintahan kekal di mana Yesus memerintah selama-lamanya. Ini masih pemerintahan yang masih ada periode waktunya di atas muka bumi ini. Karena yang diperintah itu masih terdiri dari manusia-manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa,
dan roh. Manusia masih manusia natural. Nah, itu jadi makanya itu belum masuk kepada pemerintahan kekal. Yesus itu pada periode ini masih pemerintahan yang ada batasnya, periodenya. Tetapi di ujungnya nanti itu sudah langsung bergandeng, sudah langsung bersambung dengan kerajaan kekal itu, dengan langit baru, bumi baru itu. Gitu nama. Jadi tidak salah kalau kita Paulus mengatakan bahwa demikianlah kita akan bersama dengan Yesus selama-lamanya, karena memang dari kita diangkat di awal tribulasi, turun, kemudian memerintah bersama-sama dengan Yesus, memang dari situ kita sudah tidak terpisah lagi dengan Yesus, sudah sampai selama-lamanya. Tetapi ada situasi yang masih berbeda, tiga situasi. 7 tahun pertama itu situasinya penuh dengan sukacita di surga, di bumi, di awan-awan, tetapi di bumi penuh penderitaan. 1000 tahun. Periode yang kedua itu situasinya adalah penuh dengan kedamaian, tetapi bercampur di situ orang-orang yang sudah diubahkan, ya, yang sudah diubahkan dengan orang yang belum diubahkan itu masih bercampur di situ. Nah, baru nanti di akhir dari periode pemerintahan Mesias itu, mesianik, ya, pemerintahan Mesias itu baru kita masuk di dalam langit baru, bumi baru. Nah, itu ada di sini langit baru, bumi baru. Nih, ada nih. 21. Iya. Inilah yang selalu didengung-dengungkan oleh teman saya itu, para susi itu langit baru, bumi baru, ya, LB3 itu. Tetapi LB3 ini tidak bisa mendahului pemerintahan mesianik. Itu dicatat itu. LB3 tidak sama dengan pemerintahan mesianik. Berbeda. Nah, makanya saya suruh saudara membaca kitab Wahyu pasal 20, pasal 21, 22 itu karena ini. Untuk saudara dapatkan gambaran ini secara jelas ini. Ya. Jadi saya hanya di sini mengelompokkan ayat-ayat Bapak Ibu. Jadi semuanya ada di yang saya bacakan, yang saya suruh baca itu. Nah, tapi kuncinya adalah apakah pendekatan Bapak Ibu kepada kitab Wahyu itu sama dengan pola pendekatan saya atau berbeda? Nah, kalau pola pendekatannya udah berbeda, berarti ya mau tidak mau hasilnya juga ya berbeda. Kurang lebih begitu. Nah, ini saya bacakan ya. Itu saya kira itu udah penjelasan menyeluruh itu. Tapi saya coba bacakan detail-detailnya. Kerajaan 1000 tahun ini. Penglihatan tentang kerajaan yang akan datang. Ya, ini sudah dilihat oleh Daniel nih. Kerajaan yang pendirinya adalah Allah. Ini Daniel juga ini ada. Ya. Janji kepada Daud. Jadi kerajaan itu adalah janji kepada Daud, ya, saya sudah uraikan ini juga. Awalnya adalah 75 hari sesudah perang Harmagedon. Ya, perang Harmagedon ini kita belum bahas di itu ya, di tribulasi. Ini adalah waktu terakhir di mana zaman antikris itu diakhiri dengan perang Harmagedon. Ya, perang Harmagedon ini. Berada di satu lembah, lalu di situ terjadi peperangan sehingga darah di situ mengalir bagaikan sungai yang dikatakan di dalam saya lupa di Wahyu atau di kitab lain itu darah sampai di apa namanya itu di kuda itu loh. Kuda yang angkat ini sampai di lehernya itu kuda itu. Nah, itu darahnya begitu banyak di situ. Pertumpahan darah. Nah, jadi dari perang Harmagedon berakhir sampai kepada berdirinya kerajaan Mesianik yang 1000 tahun itu ada 75 hari ya di dalam Daniel pasal 12. Nah, tujuannya apa? Tujuan daripada itu adalah menggenapi perjanjian Abraham, ya, perjanjian teritorial, perjanjian Daud, perjanjian nasional. Nah, seperti juga yang dibahas di dalam Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 2. Ini yang tadi saya tidak ini lagi nih, putus-putus lagi. Oh, jelas ya? Ya. Ini yang saya katakan tadi, Bapak Ibu. Ya, kalau tidak percaya kerajaan 1000 tahun, bagaimana dengan pemerintahan mesianik? Kalau tidak percaya pemerintahan mesianik, berarti ini yang saya bilang ini.
dibongkar. Perjanjian lama nih ayatnya, berarti pikiranmu yang harus dibongkar, gitu. Itu pernyataan yang keras dari saya itu. Karena jelas ya, perjanjian lama. Wujud pemerintahan teokrasi yang sempurna di bumi. Yeremia 23 ayat 6-7. Memanifestasikan kemuliaan Kristus di bumi. Mazmur pasal 2:8. Daniel ini. Jadi itu pemerintahan mesianik yang durasinya tadi itu, ya, itu akan terjadi di sini. Memberikan tes terakhir bagi manusia. Artinya apa? Apakah manusia itu berbuat dosa karena dipengaruhi oleh iblis, atau karena manusia itu sendiri punya potensi di dalam dirinya, potensi di dalam dirinya untuk berbuat jahat. Dan terbukti bahwa walaupun iblis itu dibuat tidak berdaya, ya, dibuang ke dalam jurang yang tidak beralas, kemudian ditutup lalu diikat dengan rantai, artinya betul-betul iblis itu dibuat tidak berdaya 1000 tahun, lalu ternyata selama iblis tidak ada bersama-sama dengan manusia itu, manusia masih berkeinginan untuk berbuat yang jahat. Nah, ini nih. Makanya kalau kita baca di dalam kitab Wahyu dan juga Yesaya itu, bahwa pada saat ada niat-niat jahat itu muncul, itu iblis langsung menghukum dengan tongkat gada besi. Suasananya damai makmur. Ya, ini pemerintahan mesianik yang diulang aja. Kan yang di apa kan cuma ini doang, ini durasinya ini. Ini yang saya mau ini doang nih. Nah, jadi kalau tidak setuju dengan durasi 1000 tahun, ya saya harap saudara tidak menolak ini pemerintahan mesianik ini, ya. Pemerintahan mesianik itu akan berlangsung di bumi ini, bumi lama, langit lama, dan masih yang diperintah adalah orang-orang yang hidup lama. Tetapi yang memerintah adalah orang-orang yang sudah dikenakan tubuh baru, tubuh kemuliaan. Iya. Saya kira itu Bapak Ibu. Karena durasi saja ini yang kita mau pertegas. Ya. Kecuali kalau ada referensi-referensi yang lain yang bisa dibandingkan atau bisa disandingkan dengan yang 1000 tahun ini, boleh dimunculkan supaya kita diskusikan secara terbuka. Pak Yusuf dari Kalimantan ada mau dikomentari? Pak Sabam? Belum, Pak. Ya, Pak Daniel. Halo. Silakan. Saya dulu, Pak, ya? Ya, silakan. Tadi kan, Pak, di 2 Petrus itu kan Bapak bilang Tuhan itu tidak ada dalam dimensi waktu. Ya. Ketika dia di kerajaan 1000 tahun, mengapa dia dibatasin begitu, Pak? 1000 tahun. Apakah karena ya. untuk mau... ya. Yang memerintah di situ adalah Mesias yang manusianya itu yang ditekankan di situ. Tetapi manusia Allahnya itu udah nyambung nanti memerintah sampai kepada kekekalan. Jadi yang dibatasi itu bukan Yesusnya, tetapi yang dibatasi itu adalah waktu pemerintahannya. Ya, itu dibedakan. Dan Yesus yang manusia itu masuk di dalam dimensi waktu. Ya, kalau Yesus yang logos, ya, Yesus yang logos itu, ya itu tadi di luar. Tetapi kalau Yesus yang antropos, ya itu masuk di dalam dimensi waktu. Karena dia ada awalnya, walaupun nanti tidak berakhir, ya kan? Ya, siap, Pak. Oke. Jadi langsung clear ya? Clear, Pak, clear. Oke. Nah, baca di banyak buku saudara-saudara ya tentang pola pendekatan kitab Wahyu itu, dan dari semua buku-buku yang saya baca itu mayoritas memang Wahyu itu seperti tadi ya, seperti tadi. Dan
Saya tidak mendekati berdasarkan buku, tetapi saya dekati berdasarkan penggalian saya dari Alkitab, baru saya komparasikan dengan buku-buku. Jadi referensi itu bagi saya hanya semacam satu penguatan saja, bukan dasar, ya. Pak Daniel, Ya, bukan berarti mau adu penafsiran atau gimana ya Pak, dengan Bapak selalu bilang enggak itu apa-apa. yang di sana itu khususnya yang 10 itu out dari ini, seperti apa pandangan mereka Pak tentang Wah, saya tidak akan paham. Tapi tadi Bu Maharani udah ngomong itu apa namanya, tidak sepaham dengan kerajaan 1000 tahun. Jadi dasarnya apa saya belum sempat tahu. Ya, saya enggak sempat tahu apa dasarnya mereka. Oh, berarti Jadi ya kan belum sempat tahu. Jadi termasuk apa ya Pak ya? Eksklusif begitu ya, tertutup ya, tanpa mereka memberi pendapat juga ya, begitu ya Pak ya? Karena kita ini orang mau belajar ini kan mesti merangkul dari beberapa pendapat gitu kan? iya, betul. Ya Pak. Itu makanya kan saya bilang tadi kan data-data itu kan penting, ya kan? Siap. Nah, data-data saya di sini adalah ayat-ayat ini Bapak Ibu ya. Ayat-ayat ini data-data saya. Jadi kalau saudara mau coba mengkonfirmasi apa yang saya katakan, ya coba data-data ini diperiksa, ya. Seperti Pak Victor tadi itu ya. Firdaus itu sudah dikonfirmasi berdasarkan ayat yang saya kemukakan. Jadi saya kira tidak perlu dibantah lagi itu karena sudah jelas bahwa ada ayatnya. Nah, lalu ayatnya dikelompokkan dalam satu kelompok yang berbicara tentang hal yang sama, bukan di pikirannya nggak lompat-lompat gitu ya, pikirannya nggak lompat-lompat. Karena pikiran yang lompat-lompat itu berbahaya. Pemikirannya itu harus dalam satu alur pikir yang jelas, lalu sistematika yang jelas. Kalau pemikirannya lompat-lompat, mutar-mutar, nah itu bahaya. Ya kan Pak, karena kalau seperti ini kan ada data yang valid ya dengan ayat-ayat pendukung yang diberikan. Nah kalau pemahaman-pemahaman jangan sampai gini Pak, saya kan bisa menilai pandangan Bapak, tetapi saya harus cross-check dengan ayat-ayat ini. Nah kalau yang seperti tadi di sana itu, apakah juga seperti ini atau menurut pandangan pendetanya atau dosennya atau dan sebagainya? Saya kira itu tidak usah dikejar sampai ke situ Pak. Ya itu kita tinggalkan saja itu. Siap. Tidak berguna. Siap. Begini aja, yang saya kemukakan tadi itu 3 pandangan terhadap kitab Wahyu itu. Apakah mau mengikuti pandangan bahwa Wahyu itu adalah simbolik atau kitab Wahyu itu historis? Itu aja. Tetapi saya anjurkan sesuai dengan apa yang saya sampaikan ini, pandangan saya bahwa kitab Wahyu itu historis. Ya, historis karena itu pendekatannya adalah pendekatan literal. Jangan menafsirkan kitab Wahyu itu secara alegori. Ya. Jangan. Kitab Wahyu itu ditafsirkan secara umpamanya si YouTube yang dikutip oleh Bu Maharani tadi itu. Saya juga ikuti itu YouTube itu, Ibu. Nah, lalu dia bicara dengan satu yang ahli, rupanya ahli ini nih, ahli apa namanya? Ahli ilmu alam ya, ahli perbintangan itu kan, bahwa ada planet yang saling bertabrakan itu kan. Nah, kemudian teman ini, oh ini dia nih, pandangan dari ilmuwan ini. Padahal kalau kita baca kitab Wahyu, ya, kitab Wahyu, 7 materai, 7 sangkakal, 7 cawan, saudara akan melihat di situ bagaimana planet-planet itu akan terjadi kekacauan yang luar biasa. Jadi bintang-bintang yang bertabrakan itu yang ditemukan oleh para ilmuwan, planet-planet yang bertabrakan itu sudah dikatakan juga di dalam Alkitab. Makanya dikatakan matahari akan tenggelam pada siang hari. Karena tiba-tiba bumi diliputi dengan kegelapan. Itu akibat dari planet-planet yang saling bertabrakan itu, kan ada gempa, kemudian ada ya caranya Tuhan lah untuk menggoncangkan langit itu sehingga jatuh ke bumi dan mematikan sepertiga penduduk bumi. Itu ada itu. Jadi penemuan para
apa namanya ini, pakar-pakar apa istilahnya itu, apakah astrolog atau apa gitu, itu sebenarnya memperkuat bahwa Alkitab sudah mengatakan begitu. Akan terjadi kekacauan sistem tata surya ketika tiba hari pencurahan murka Allah itu. Berlangsung selama 7 tahun itu. Makanya bulan menjadi darah, ya, bulan menjadi darah, matahari menjadi gelap. Itu ada itu. Karena sistem tata surya kita akan menjadi kacau balau. Jadi tidak bertentangan kalau menurut saya, tidak bertentangan. Nah, karena itu yang dijunjung tinggi itu adalah Alkitab seharusnya, bukan para ilmuwan itu. Bahwa sebelum ilmuwan itu berbicara, Alkitab sudah berbicara lebih dulu ya. Seperti Bu Marani tadi ngomong. Jadi Pak Daniel itu tidak simbolistik ya Pak ya? Yang mana? Yang Bapak baru cerita itu. Oh, Itu pasti ya. nah kalau baca kitab Wahyu, yang mengenai penghukuman itu, yang 7 materai, 7 sangkakala, 7 cawan, itu real itu. Real. Siap Pak. Tetapi terjadi ketika saudara sedang berpesta pora di angkasa, di awan-awan bersama dengan Yesus. Itu terjadi di bumi, dialami Amin, oleh amin. orang-orang yang tidak diangkat. Amin. Amin, Pak. Amin. Gitu. Jadi ngapain takut dengan 7 materai jusa? Tapi itu real, ya itu real. Jadi jangan sampai saudara bilang 7 penghukuman, materai yang disimbolkan dengan materai, kemudian 7 cawan, 7 sangkakala. Jangan saudara pikir itu cerita-cerita apa itu ya? Fiksi ya namanya. Fiksi apa non fiksi? Fiksi. Ya. Jangan saudara pikir itu cerita seperti mainan anak-anak. Makanya ketika saya share video yang saya dapat dari grup kemarin itu, yang bagaimana persenjataan Rusia akan dihadang oleh senjatanya Israel itu, ternyata itu mainan anak-anak itu juga itu terbukti nanti di dalam sejarah. Ya. Setiap Rusia akan menembakkan dia punya nuklir, itu penangkalnya dari Israel itu akan dilontarkan juga, dan menurut yang saya baca, yang saya dengar kemarin itu 99% berhasil. Jadi senjatanya Rusia belum menjangkau bumi, sudah hancur di udara lebih dulu. Jadi itu bukan fiksi, itu sejarah itu. Ya. Tapi kalau kuda itu Pak lambang ya Pak ya? Lambang kondisi. Kan dikatakan ya, jadi orang yang membawa kuda itu, itulah yang malaikat ya, ditunggangi oleh malaikat yang kemudian melaksanakan penghukuman itu. Warna-warnanya itu kan lambang kan Pak? Nah, kalau soal warna memang saya belum kaji secara lebih jelas ya, tetapi yang pasti bahwa memang setiap kali kuda itu muncul dengan warna, dan setiap warna itu punya bentuk-bentuk penghukuman. Tetapi apakah warnanya yang membuat penghukuman itu terjadi? Bukan. Tetapi yang membuat penghukuman itu terjadi adalah Tuhan sendiri. Karena tidak ada malaikat di dalam kitab Wahyu yang berani bertindak tanpa seizin dari Tuhan. Ya, itu jangan saudara lupa itu. Nah, malaikat itu datang dengan menunggang kuda, malaikat datang itu dengan meniup trompet, malaikat datang itu dengan membawa cawan itu yang dicurahkan ke atas. Nah, intensitasnya makin lama makin memuncak. Ya, karena itu di pertengahan masa tribulasi itu malaikat berseru, celakalah bumi, karena yang lebih apa, saya lupa kalimatnya itu. Tapi pokoknya yang akan datang yang tersisa itu masih lebih dahsyat dibandingkan dengan yang 3,5 tahun yang kedua. Pertama. Makanya ada buku yang saya baca begini, 3,5 tahun pertama itu adalah permulaan kesusahan besar, lalu 3,5 tahun kedua baru itu kesusahan besar. Itu ada buku yang mengatakan gitu. Makanya ada gereja yang percaya bahwa 3,5 tahun pertama itu gereja masih ada di situ, nanti 3,5 tahun kedua baru sudah nggak ada gitu. Tapi kalau saya 7 tahun itu ya gereja nggak ada sama sekali di situ, 1 detik pun. Kalau saya loh ya. Kalau Oke, kita, silakan. saya mau tanya itu Pak, masalah kuda hitam Pak. Apakah
Jadi saya melihatnya ini bisa jadi pola pikir saya saja ya kan. Di sini kan kuda hitam pada saat saya mendapatkan pengajaran dulu itu melambangkan adalah kegelapan, kesuraman, keadaan yang apa ya Pak, kesusahan lah begitu. Terus di situ kan dikatakan juga ada secupak gandum, sedinar. Ini bicara persoalan ekonomi, krisis ekonomi. 1 dinar. Ya. 1 dinar dan 3 cupak jelai sedinar juga. Jelai itu kan adalah makanan yang sangat rendah, tapi harganya itu rendah ya kalau di di Israel. Itu biasanya untuk makanan kuda. Tapi itu sangat mahal. Artinya apakah sekarang ini kan kita sudah memasuki periode Halo Pak. Ya. Halo. Nah, apakah kalau periode kuda putih apa penjelasannya? Kuda putih. Kalau kuda putih Pak itu sudah kita lewati pada kuda putih sebentar ya Pak. Kuda hitam terus kuda putih. Kan yang pertama kali muncul kan kuda putih. Ya, bentar Pak. Karena saya tulisnya rapat-rapat banget ini Pak. Kuda putih itu seorang yang menang Pak. Tanda menang ya dia tanpa melukai, tanpa berperang, ini menunjukkan kepada orang percaya yang menang tanpa berperang, tanpa melukai, Pak. Nah, itu terjadi pada itu dia, Pak, kuda putih. Salah, Ibu. Itu salah. Wahyu 6 ayat 2 ya, Pak, kuda putih. Iya. Kuda putih di situ adalah manipulasi dari antikris yang datang menyerupai Kristus. Karena di Wahyu pasal 19 kita baca di situ bahwa Yesus akan datang dengan kuda putih. Di situ baru kemenangan. Jadi yang menang itu bukan orang percaya, tetapi yang menang dengan kuda putih di Wahyu 19 itu adalah Yesus. Nah, kuda putih yang pertama di dalam Wahyu pasal 6 itu adalah antikris yang datang dengan segala manipulasinya. Menyerupai, ya, jadi penipuan, penyesatan. Gitu. Karena kan dia memakai mahkota, Pak. Mahkota, oh iya, mahkota memang mahkota. Ada Stefanus kan ada diadema. Jadi mahkota yang dipakainya kan waktu itu kan Stefanus ya Pak. Ya, yang betul. Stefanus ya. Nah. Tetapi mahkota itu kan Stefanus itu kan bukan hanya dipakai oleh Yesus. Stefanus itu bisa dipakai oleh siapa saja. Ya, karena dia bentuk. Ya. Maka Ibu bandingkan dengan kuda putih yang kedua. Coba baca di Wahyu berapa itu? Kuda putih yang kedua. Kuda putih yang kedua ya Pak. Kuda putih, kuda merah, kuda hitam. Bukan ada di Wahyu lagi, di Wahyu tapi udah jauh ke dalam. Dalam ya Pak. Berarti kuda putih yang satu lagi ya Pak ya? Ya, kuda putih yang satu lagi. Berbeda ya. Di ayat berapa ya Pak? Yesus yang datang dengan kuda putih? Iya. Sebentar Pak. Wahyu 19 ayat 11. Wahyu 19 ayat 11. Ya. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ya. Nah, kalau kuda putih ini Yesus. Inilah yang saya dapat pengajaran. Tetapi kalau kuda putih di Wahyu pasal 6, Wahyu 6 pasal 2 ayat 2. Iya. Itu menunjukkan itu Pak, seorang yang menang ya. Berarti itu berbeda ya Pak. Jangan lupa antikris akan datang dengan segala kegemilangannya. Antikris akan datang dengan segala kegemilangannya, sehingga dia juga akan berjaya pada masa itu. Nah, perbedaannya begini, Bu. Jadi kuda
ujung kuda yang pertama itu adalah dalam konteks putih yang pertama itu adalah kuda putih yang membawa penyesatan. Jadi penunggangnya itu adalah pemenang, tetapi dia pemenang palsu. Jadi itu bukan orang percaya, karena kalau teori saya orang percaya itu sudah diangkat di awal sebelum kuda-kuda itu datang. Tetapi kan Pak, kuda putih itu Nah, kan dia tidak gimana? membawa, tapi kan busur Pak, atau tokson itu Pak ya, teks aslinya. Busur bukan anak panah. Jadi kan kalau dilihat dari itu kan artinya. Ya, halo? Halo? Ya. Ya Pak? Halo? Ya, halo? Iya Pak? Halo? Iya dengar Pak, dengar Pak. Ya, kedengaran enggak? Dengar Pak, jelas Pak. Berarti berbeda ya Pak. Waduh ini. Agak putus-putus, Ibu. Iya, sinyal berarti Pak. Memang turun naik sinyalnya Pak. Kan ada dua kuda putih, Bu. Ada dua Iya, kuda, ada ada iya, dua kuda putih situ. Iya. Salah satunya adalah Yesus, salah satunya bukan Yesus. Oke. Gitu. Dasarnya Nah, ini jadi Pak. kalau Ibu berpatokan bahwa kuda pertama itu adalah Yesus, adalah pemenang. Orang percaya Pak, bukan Yesus. Justru ini yang dikatakan dalam Alkitab. Halo? Halo, iya Pak. Ya, orang percaya yang mana? Orang percaya sudah diangkat. Orang percaya sudah diangkat. Gereja sudah diangkat. Jadi kalau mau dibilang orang percaya, di awal masa tribulasi itu gereja sudah diangkat. Jadi tidak ada lagi orang percaya di dalam masa tribulasi. Orang yang baru mau percaya. Pak Kalau Daniel, begitu. Pak Daniel, berarti Ya. kuda putih tadi itu melambangkan 3,5 tahun penguasaan antikris yang pertama berarti Pak ya? Penghukuman yang dijatuhkan di 3,5 tahun yang pertama. Iya, 3,5 tahun yang pertama. Jadi kuda putih itu bagian dari penghukuman. Iya, bagian dari iya. penghukumannya. Karena pada saat itu antikris kan belum menunjukkan kedikdayaannya, belum menunjukkan sifat Ya. aslinya. Dia masih seperti juru selamat waktu itu. Iya, dia datang dengan serigala berbulu domba. Iya, iya Pak. Berbulu apa itu? Menyamar sebagai malaikat terang itu di dalam nubuatan Tuhan Yesus itu. Nah, Yang mengapa saya berani mengatakan begitu? Karena di Wahyu pasal 19 tadi itu yang asli. Itu yang asli Wahyu 19 itu. Oke, silakan. Jadi penghukuman ke atas muka bumi ini, Bu Marani, tidak selamanya dengan pembunuhan, ya. Tetapi penghukuman dari Tuhan itu juga adalah dibiarkannya orang-orang itu disesatkan oleh antikris. Jadi kuda putih yang pertama itu adalah bagian dari barisan kuda-kuda yang membawa penghukuman itu, ya. Itu kalau saya loh Bu ya, terserah yang lain, ya. Gimana? Jadi itu hal-hal itu yang dialami oleh orang-orang yang masuk ke dalam masa tribulasi, Pak ya? Gitu ya, penjelasannya. Intinya 7 materai, 7 sangkakala, 7 cawan, itu semua yang akan dialami oleh manusia di bumi pada zaman tribulasi. Tribulasi, ya. Ya. Mulai dari awal tribulasi ya, Pak? Ya, mulai dari awal tribulasi. Tribulasi sendiri kan ada dua ya Pak, ada fisik dan non fisik ya Pak. Non fisiknya yang mana nih? Jadi aniaya fisik apa namanya yang masa ini yang saya terima pengajaran yang dulu ya Pak. Ya. Masa tribulasi ada dua, yaitu fisik dan non fisik. Ya, jadi bagi orang Kristen yang non fisik itu ya kita ini kondisi aman, kondusif apa gitu kan. Tetapi kita mungkin yang kuda putih itu tadi Pak, ternyata kita sudah terbawa dalam antikris tadi gitu loh.
Tidak harus dalam penganiayaan fisik gitu loh. Begini Bu, Ibu harus bikin peta dulu tadi. Waktu itu harus dipetakan. Apakah sekarang antikris itu sudah ada atau nanti? Gitu. Seperti yang saya gambarkan tadi dalam kitab Wahyu itu, bahwa Wahyu pasal 4 sampai pasal 19 itu ada di kurun waktu zaman antikris itu. Nah, penghukuman itu mulai dari pasal 6. Penghukuman yang dicurahkan ke atas muka bumi ini itu, dan penghukuman itu diawali dengan kuda putih yang datang itu. Itu kan kuda putih itu datang ketika materinya dibuka oleh Yesus kan. Sebelum materinya dibuka kan dia tidak datang. Ya kan? Itulah yang ditangisi oleh Yohanes di dalam pasal 4 itu, pasal 4 pasal 5 itu. Siapakah yang bisa membuka materi-materi itu? Nah, lalu kemudian ada tua-tua mengatakan anak domba Allah yang sudah disembelih. Dia yang berkuasa untuk membuka materi. Jadi Wahyu pasal 6 ayat 2 itu bukan Yesus, karena Yesus yang membuka materinya lalu muncul kuda putih. Begitu. Ya. Nah, jadi kalau mengatakan itu orang percaya, ya orang percaya kalau saya sudah diangkat di awal. Yang masuk dalam masa tribulasi ini adalah orang yang baru mau percaya. Gitu. Nah, begitu. Itu argumentasi saya. Iya, oke. Ini masih bingung-bingung nih, Pak. Ya, memang masih bingung. Karena kuda putih itu lalu pakai mahkota, ya kan, bawa busur seperti pahlawan yang gagah perkasa. Ya. Tetapi yang pasti itu bukan Yesus, dan dia datang untuk memerangi orang-orang yang diam di bumi. Nah, berarti itu bukan juga gereja. Gereja tidak dipanggil untuk memerangi bumi, tetapi itu adalah orang yang disuruh oleh Tuhan, malaikat yang disuruh oleh Tuhan untuk datang membawa penghukuman ke atas muka bumi. Tapi penghukumannya adalah penyesatan, penipuan. Ya, membiarkan orang-orang dunia ini dipikat hatinya oleh Mesias palsu itu. Nah, jadi kalau saya itu Mesias palsu, Bu, ya, bukan orang percaya. Sabar ya Ibu Marania. Nanti akan ke depan Ibu akan semakin banyak buku, akan semakin tahu ini. Tetapi ini sudah dua pandangan, dan pandangan saya itu adalah Mesias palsu. Bukan Mesias yang asli. Karena Mesias yang asli itu ada di pasal 19 ayat yang ke-11. Ya, bandingkan aja dua kuda itu, Bu. Ya, bandingkan saja dua kuda itu. Nah, lalu konteksnya Wahyu pasal 6 itu adalah dalam konteks penghukuman, pencurahan murka Allah atas muka bumi ini. Sangat jelas Pak, kalau masalah kuda-kuda itu jelas sekali. Iya. Jadi kuda putih yang pertama menurut Pak Victor? Kuda putih yang pertama, ya sifat Ya. antikris yang membawa perdamaian di dunia Ya. di masa tribulasi pertama, 3,5 tahun pertama. Ya. Jadi itu bukan orang percaya, ya. Itu saya tegaskan itu kepada Rani, itu bukan orang percaya, tetapi itu adalah antikris yang datang menyerupai Tuhan Yesus. Dan itu bukan Tuhan Yesus karena di ayat 1. Karena di ayat 1 dikatakan bahwa maka aku melihat anak domba tuh. Anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh materai. Tuh. Jadi Yesus mengizinkan Mesias palsu itu datang untuk membawa penipuannya di atas muka bumi. Oke. Ada lagi yang mau ditanya, dikomentari? Sebelum itu Pak Depaimin ya, kalau mau tinggalkan silakan karena mau masuk kelas, silakan ya. Sudah Pak Daniel, sudah live. Oh ya, oke deh ya. Oke, yang lainnya silakan dikomentari kalau ada. Kalau enggak saya tutup. Kuda merah sendiri Pak, kuda merah sendiri pandangan Bapak seperti apa Pak? Menunjukkan apa Pak? Kuda merah itu adalah pembawa, cuma saya apa nih, pembawa hukuman apa nih? Pembawa hukuman apa itu kuda merah itu?
Peperangan kan, Pak? Peperangan. Ya, akan terjadi peperangan antara bangsa-bangsa dan keterangan kan jelas di situ. Jadi ketika kuda itu datang, dia akan memunculkan suatu permusuhan di antara bangsa-bangsa sehingga saling berperang satu dengan yang lain dan jumlah korban di situ berapa itu? Ya. Ya. Singkatnya gini Bu ya. Pokoknya semua kuda-kuda itu adalah membawa malaikat ya ditunggangi oleh malaikat yang datang untuk membawa malapetaka atas muka bumi ini. Salah satunya tadi adalah krisis ekonomi itu. Ya, krisis ekonomi itu. Nah, jadi semua kuda-kuda itu jangan kudanya yang mau dipermasalahkan, jangan warnanya yang dipermasalahkan, tetapi jenis penghukuman apa yang terjadi ketika mereka muncul. Karena itu yang menjadi penekanannya di dalam kitab Wahyu. Tuhan mencurahkan murka melalui kuda yang datang dengan penunggangnya beserta dengan warna-warna. Nah, saya tidak menjelaskan warna. Saya belum mendapatkan satu data-data bahwa warna putih melambangkan apa, warna merah melambangkan apa. Kecuali kalau dikatakan dalam Wahyu pasal 19 bahwa kain putih itu adalah perbuatan baik dari orang-orang percaya. Nah, itu. Tetapi kalau kuda putih sendiri, kuda yang berwarna putih sendiri, saya belum dapat penjelasannya dari kitab Wahyu. Jadi saya tidak berani untuk menjelaskan. Tetapi itu kan biasa kan. Warna kuda itu kan ya itu, warna-warna itu. Pak Daniel. Ya. Tadi Bapak bilang bahwa semua itu taat kepada perintah Tuhan ya. Malaikat-malaikat yang menunggang kuda itu. Apakah itu semua penghukuman dari Tuhan selain di Wahyu 19 itu? Iya, penghukuman. Karena setiap dibuka materai, jatuh penghukuman. Setiap ditiup sangkakala, ditumpahkan cawan. Itu semuanya berisi murka. Siapa Jadi yang bukan murka? dari iblis. Bukan dari iblis bukan. ya Pak ya, dari Tuhan ya. Oke, siap. Makasih Pak. Iblis itu alat di situ. Antikris itu alat di situ. Karena Tuhan sedang murka atas ketidakpercayaan umat manusia. Nah, tetapi kemudian iblis di situ, antikris terutama di situ, ya, mempergunakan kesempatan juga di dalam hal itu. Tetapi pada akhirnya kita lihat bahwa antikris sendiri juga dibinasakan oleh Tuhan. Jadi jangan saudara pikir bahwa itu iblis ya yang mencurahkan murka itu. Yang mencurahkan murka itu adalah Allah. Pak Yusuf sudah tulis berapa kali kata murka di dalam kitab Wahyu? Ada di diktat ya. Baca ulang. Siap-siap Pak. Nanti baca. Hari malapetaka ada 12 kalau tidak salah, hari malapetaka. Kemalangan yang dialami oleh seluruh dunia. Pak Daniel. Silakan Ibu. Ya. Ini Wahyu 13 ayat 7 ini kan cukup menggentarkan kita, Pak. Kalau apa kita itu? baca. Dan ini kan bicara binatang yang keluar dari dalam laut. Jadi di ayat 7-nya, dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberi kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Ini maksudnya gimana? Ini kan siapa orang kudus di situ menurut Ibu? Orang percaya lah Pak, yang percaya kepada Kristus. Maksudnya kita di sini apakah gereja atau Israel? Israel ya Pak ya? Ya Israel. Dan orang-orang yang percaya kepada Yesus atau yang percaya kepada imannya orang-orang Yahudi pada waktu itu. Karena kalau itu Ibu bilang gereja, gereja sudah nggak di situ, ya. Iya. Tetapi di dalam masa tribulasi itu ada gerakan kebangunan rohani secara besar-besaran sehingga bangsa Yahudi akan bertobat di situ secara massal. Iya. Nah, itulah yang disebut sebagai orang-orang kudus di dalam masa tribulasi. Pak Daniel, yang orang kudus itu bukan yang 144.000 itu ya? Itu yang dipakai untuk menginjil. Itu yang dipakai untuk menginjil. Yang percaya kepada pemberitaan dari 144.000 itu, itulah yang disebut sebagai orang kudus. Termasuk memang yang 144.000 itu, termasuk di situ orang kudus.
Karena penginjilan pada masa tribulasi itu gerakannya masif, saudara-saudara ya. Jangan anggap tidak ada penginjilan. Ada. Nah, karena itu kalau ada orang-orang kudus, itu bukan gereja, tetapi orang-orang yang baru percaya pada masa tribulasi. Berarti Itu bangsa kan, Pak, Israel. Iya, ini bangsa Israel. Ini kan ada 42 bulan diberi kesempatan kepada binatang yang keluar dari laut ini kan untuk mengalahkan orang-orang kudus ini, Pak. Berarti kan ada 42 Iya. bulan di mana orang kudus akan mengalami apa ya? Ya, Sengsara. dikejar-kejar oleh Sengsara. itu, dikejar-kejar oleh antikris. Ya. Ya, Karena memang antikris itu akan menyiksa semua orang-orang yang tidak mau percaya kepada dia. Yang tidak nanti di jidatnya tidak ditambahkan angka nama-nama atau di tangannya itu. Nah, itu akan menjadi sasaran dari antikris untuk disiksa. Tidak bisa menjual, tidak bisa membeli. Pak Daniel, pertanyaannya Pak, orang-orang seperti apa yang diizinkan ada di masa itu Pak? Apakah petobat baru atau orang yang sudah percaya Tuhan dari sononya? Oh, ini kembali lagi kepada pengangkatan ini, pengangkatan. Waktu terjadi pengangkatan rapture, yang diangkat itu adalah orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya dalam Yesus ya. Di awal makanya saya katakan ini kalau saya bilang gereja, jangan lagi bingung apakah itu HKBP, apakah itu GGP, apakah itu GBI, jangan lagi bingung itu. Ya, seperti Bunda dulu kan, Bunda kan seperti itu bingung kan. Nah, tetapi yang disebut gereja di situ adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus itu diangkat. Nah, sementara yang tidak diangkat itu adalah orang Kristen. Orang Kristen agamawi, orang Islam, orang agama-agama lain, termasuk bangsa Yahudi yang tidak percaya Yesus itu tinggal di bumi. Nah, itu yang masuk ke dalam masa tribulasi. Sengsara besar ya Pak, sengsara. Ya, itu dia. Makanya Nah, kalau Bu Marani bilang kita gentar sekarang mendengar itu, ya syukur kita gentar sekarang supaya apa? Supaya kita hidup dalam kekudusan. Itu nanti sesi terakhir yang saya akan sampaikan itu. Bagaimana kita hidup menjelang kedatangan itu. Tapi sudah masuk beberapa poin karena pertanyaan. Ya Pak, kan? itu yang kemarin Pak Daniel, itu yang kemarin saya pertanyakan bahwa memang orang masih bisa selamat tetapi tanggung dengan pengorbanan darah sendiri. Oh Tapi iya. ngeri Pak itu nanti Pak. Sangat ngeri itu antikris itu kan Pak. Disitulah maka nyawa orang-orang itu dipertaruhkan. Kalau kita sekarang kan tidak perlu taruhan nyawa. Kalau mereka taruhannya nyawa. Iman mereka itu dipertaruhkan dengan nyawa. Kalau kita dipertaruhkan hanya dengan penyerahan kepada Tuhan kan gitu. Nah itu bedanya. Makanya jangan sampai saudara masuk di situ. Karena kalau sekarang aja susah selamat, apalagi nanti gitu kan. Nah ini mundur lagi kita nih pelajarannya nih Pak. Mundur lagi. Oke. Nah, siapa yang masuk di kerajaan 1000 tahun? Nah itu. Siapa penduduk kerajaan 1000 tahun? Yaitu orang-orang yang masih hidup sampai pada akhir masa tribulasi itu. Mereka masuk mentah-mentah ke dalam. Nah, tetapi orang-orang yang percaya pada masa tribulasi dibangkitkan, ya, mengenakan tubuh baru, bergabung dengan gereja yang turun dari sekarang menjadi saleh-saleh, Tuhan yang turun dari surga bersama dengan Yesus itu masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun sebagai raja, memerintah bersama-sama dengan Yesus. Dalam Wahyu pasal 20 tadi itu disebutkan 2 kali. Memerintah bersama-sama dengan Yesus selama 1000 tahun lamanya. Siapa yang diperintah di situ? Orang-orang yang masih hidup sampai pada akhir masa tribulasi. Tetapi orang-orang yang hidup pada masa tribulasi yang tidak percaya kepada Yesus, itu akan tetap mati. Nanti di akhir dari kerajaan 1000 tahun baru dibangkitkan lagi. Untuk dimasukkan ke dalam Gehenna itu. Begitu. Nah, mungkin nanti Pak Yusuf di situ nanti Gubernur Kalimantan Utara barangkali. Pak Victor jadi Gubernur Jawa Timur. Ya, karena topografinya tidak berubah ya seperti sekarang. Nah, nanti langit baru bumi baru berubah total. Langit baru bumi baru dan bentuk-bentuknya juga berubah. Karena
tidak ada laut. Yang ada adalah lautan kaca. Nah, itu. Jadi sesudah 1000 tahun baru muncul itu, langit baru, bumi baru. Ada lagi satu pertanyaan sebelum kita close. Pak Victor puas? Sangat puas, Pak. Ya. Bu Dan sangat Marani, jelas mengerti. ya, Bu Marani nanti baca lagi yang kuda putih itu ya. Baca lagi. Memang tidak bisa sekaligus pertemuan langsung tuntas ya, mesti ulang-ulang lagi supaya ini. Nah, lalu baca-baca buku. Haleluya. Mungkin malam ini kita akhiri karena semuanya sudah bertanya, tidak ada lagi yang mau berkomentar. Bisa nanti minggu depan kita awali dengan komentar kalau ada. Tapi minggu depan kita sudah masuk di langit baru, bumi baru. Ya. Siap Pak Daniel. Oke, siap. Oke, terima kasih. Saya minta Pak Prayus ya, tolong pimpin kita dalam doa Pak. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kelas ini. Saya juga dengan ini dipertajam. Jadi bukan hanya saudara yang belajar, saya juga belajar. Jadi makanya saya senang sekali bisa berinteraksi dan saya harap semangat Bapak Ibu belajar terus bertambah. Saya sekali lagi mohon maaf Pak. Berarti saya yang salah pengertian, dan setelah saya mengupas lagi ternyata memang benar Firdaus jelas-jelas ada di langit ketiga, dan saya mohon maaf karena salah pengertian. Oh, tidak perlu minta maaf itu karena kan Bapak belum baca langsung dari Alkitab, jadi itu wajar itu ya. Ya, karena saya sudah keburu bacanya di Yohanes 5 Pak, jadi ya. Sekarang sudah jelas. Oke, silakan Pak Prayus pimpin kita dalam doa Pak. Pak Prayus tidak ada? Pak Salmo barangkali minta tolong pimpin kita dalam doa untuk menutup kelas kita malam ini. Kayaknya Bogor ini juga sinyal kurang bagus Bapak Ibu ya. Jadi kita doakan supaya daerah Bogor ini. Oke, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan sudah pimpin kelas kami pada malam ini. Walaupun masih ada hal-hal yang menggantung, yang belum clear secara penuh, tetapi kami juga bersyukur sudah banyak hal yang kami dapatkan hari ini. Dan karena itu kami berdoa Bapak supaya pengetahuan kami ini terus ditambahkan, supaya kami dapat menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang dapat mengajarkan Alkitab itu sebagaimana Alkitab itu sendiri. Terima kasih untuk hamba-hambamu yang Tuhan sudah berikan kerendahan hati untuk mau belajar di dalam kelas ini, dan kiranya Tuhan terus lengkapi mereka dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup mereka dapat menjadi kesaksian kepada lebih banyak orang. Berkati pekerjaan kami selama 1 minggu yang ada di depan kami, supaya apapun yang kami kerjakan, semuanya berhasil untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapak, kami akhiri kelas kami ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Selamat malam. Selamat malam Pak Ronit, Tuhan berkati. Malam Pak Daniel. Ya, Pak Yusak, terima kasih. Yo, Ya. sama-sama. Salam buat teman-teman. Ya. Ya. Terima kasih. Maaf Pak, saya lagi di jalan tadi, jadi nggak bisa Oke. bertanya loh. Tuhan berkati. Minggu depan nanti dikumpul pertanyaannya. Iya, lagi hujan soalnya tadi Pak, jadi macet. Ya. Ini masih di jalan. Ya, makasih ya Pak. Oke. Terima kasih semuanya. Pak Daniel, makasih. Saya close meetingnya ya. Siap Pak. Ya. Ayo, makasih.